Suatu hari di akhir Desember 2010, di pinggiran kota Liang, Changzhou di Provinsi Jiangsu, setelah hujan deras yang menyebabkan banjir, penduduk kembali ke ladang beberapa hari kemudian untuk bekerja dan memeriksa tanaman mereka seperti biasanya. Namun sesuatu yang tidak terlupakan terjadi hari itu. Mereka menemukan tengkorak manusia yang tinggal tulang di sawah terbengkalai di daerah yang agak terpencil. Penemuan ini membuat saksi ngeri dan segera melaporkannya kepada polisi. Setelah menerima laporan ini, polisi tiba di tempat kejadian. Daerah itu berlokasi hanya 4,5 kilometer dari jalan utama. Di tepi sawah ada semak-semak lebat dan di dalamnya dipenuhi rumput kering yang sepenuhnya menutupi tulang. Karenanya tulang tetap tersembunyi sampai hujan menyapu lumpur dan rumput. Polisi menemukan lebih dari 100 fragmen tulang ketika disatukan membentuk kerangka manusia yang hampir lengkap. Semua tulang dipastikan milik seorang individu. Polisi berkesimpulan ada satu korban. Ahli forensik memeriksa sisa jasad dan mengidentifikasi korban sebagai wanita muda sekitar 25 tahun. Berdasarkan konsentrasi kalsium dan struktur tulang, mereka menemukan bahwa wanita itu telah melahirkan sebelumnya. Dengan merekonstruksi tulang dan mengukur panjang tulang kering, ahli memperkirakan bahwa tinggi korban sekitar 160 cm. Dan dia telah meninggal setidaknya 1 tahun sebelum dia ditemukan. Karena hanya tersisa tulang belulang, fitur identifikasi seperti tato atau bekas luka adalah tidak mungkin dilakukan. Tidak ada dokumen identifikasi ditemukan di lokasi kejadian, membuat sulit mengidentifikasi korban. Bahkan spesialis forensik tidak dapat menentukan penyebab pasti kematian. Karena tidak ada cedera signifikan seperti patah tulang atau bekas luka terlihat, pihak berwenang mencurigai adanya kejahatan dan mengklasifikasikannya sebagai pembunuhan. Polisi khawatir beberapa bukti mungkin telah hanyut karena banjir baru-baru ini. Namun polisi menemukan 2 barang di dekat kerangka ditemukan, yang mungkin terkait dengan korban, karena daerah itu sangat terisolasi. Usia dan keausan barang-barang tersebut tampaknya sesuai dengan perkiraan waktu kematian. Barang-barang tersebut termasuk sepatu atletik wanita sebelah kiri dengan warna biru dan hitam dan ikat rambut warna merah. Polisi membandingkan temuan itu dengan daftar wanita hilang dengan usia 20 hingga 30 tahun yang dilaporkan hilang di kota Liang selama 1 hingga 5 tahun. Daftar ini berisi lusinan nama ketika memverifikasi setiap kasus dan melakukan perbandingan DNA, petunjuk penting muncul. Setelah mengumumkan hadiah untuk mengidentifikasi jasad di sosial media, seorang pria segera mengenali sepatu yang ditemukan di lokasi kejadian. Baik desain dan ukuran sepatu itu cocok dengan sepasang sepatu yang telah dibelinya untuk korban sebagai hadiah ulang tahun sesaat sebelum hilangnya korban. Korban diidentifikasi sebagai Liu Baiyuan, seorang pengemudi taksi dari kota Liang. Dia hanya tinggal kira-kira 9 km dari tempat kejadian perkara. Ketika jasad ditemukan, sudah sejak 2 tahun sejak supir taksi itu dilaporkan hilang. Mari kita lihat laporan polisi sejak 2 tahun sebelumnya mengenai hilangnya wanita itu. Pada tanggal 5 September 2008, seorang pria datang ke kantor polisi kota Liang untuk melaporkan istrinya tidak pulang ke rumah pada malam sebelumnya. Dan dia tidak dapat dihubungi dengan telepon. Dia bernama Liu, berusia 25 tahun, bekerja sebagai supir taksi. Dia tidak bekerja untuk perusahaan taksi. Liu mengoperasikan kendaraannya sendiri tanpa izin usaha taksi resmi. Suaminya, Huang Yuantao, juga seorang supir taksi
Tetapi Huang bekerja untuk perusahaan taksi resmi di kota itu. Pada malam hari tanggal 4 September 2008, sebelum Liu menghilang, Huang sedang tugas malam menunggu penumpang. Saat mengemudi melalui pusat kota Liang, Huang secara tak sengaja melihat kendaraan istrinya parkir di depan supermarket. Pada jam 9 malam, ketika Huang masih bekerja shift malam, Huang menelpon Liu istrinya untuk memeriksa apakah istrinya sudah pulang. Namun Huang tidak dapat menghubunginya. Merasa ini tidak biasa, Huang mulai menghubungi teman dan keluarga untuk melihat apakah ada yang melihat Liu. Tetapi tidak seorang pun yang melihat Liu. Semakin khawatir, Huang berpikir jika Liu telah melakukan perjalanan jarak jauh dari kota Liang, biasanya Liu akan memberitahu suaminya. Jika Liu bekerja di dalam kota, Liu tidak akan pernah keluar selarut ini tanpa memberitahu. Setelah menunggu semalaman, Huang memutuskan melaporkan hilangnya istrinya ke kantor polisi keesokan paginya. 17 tahun yang lalu, pada tahun 2008, layanan pemesanan tumpangan taksi dan sistem pembayaran bank tidak umum di Cina seperti sekarang ini. Oleh karena itu, bila orang ingin membayar taksi, maka mereka biasanya membayar dengan uang tunai. Untuk jenis layanan taksi pribadi ini, pengemudi mengoperasikan kendaraan mereka sendiri dan menetapkan tarif mereka sendiri karena mobil tidak dilengkapi dengan meteran taksi. Berdasarkan informasi Huang, polisi menduga hilangnya Liu karena perampokan dan pembunuhan. Namun polisi tidak dapat menemukan jasad Liu saat itu. Polisi mengunjungi lokasi terakhir di mana Huang telah melihat kendaraan istrinya, yaitu pintu supermarket Datong Hui. Pada tanggal 5 September 2008, sehari setelah hilangnya Liu, ketika polisi tiba di supermarket Datong Hui, sayangnya kamera pengawas yang meliputi daerah parkir itu terhalang oleh kendaraan lain, dan karena itu malam hari, rekaman kamera itu tidak jelas. Pada saat lain, ada taksi pribadi lainnya yang parkir di sebelah mobil Liu. Ketika mereka ditanya tentang Liu, seorang pengemudi taksi menyebutkan bahwa dia memiliki ingatan samar tentang Liu. Sekitar jam 9 malam itu, seorang penumpang pria masuk ke dalam taksi Liu, membuka pintu belakang dan masuk ke dalam taksi Liu tanpa ragu. Pengemudi pria itu mengingat rincian ini dengan jelas karena dalam situasi normal, ketika menyewa taksi pribadi, penumpang akan terlebih dahulu menegosiasi tarif taksi sebelum masuk ke dalam taksi. Namun pria itu masuk tanpa diskusi terlebih dahulu, membuat pengemudi lain beranggapan penumpang pria itu mungkin pelanggan tetap yang sudah akrab dengan Liu Baiyuan dan mengetahui tarifnya sebelumnya. Penyidik kemudian menanyai saksi apakah dia mengingat rincian spesifik tentang penumpang pria itu. Setelah berpikir sejenak, pengemudi itu menjelaskan bahwa malam itu terlalu gelap, dan karena pengemudi itu duduk di dalam mobilnya, dia hanya dapat memperkirakan bahwa penumpang itu memiliki tinggi badan sekitar 160 cm, bertubuh ramping, dan mengenakan pakaian berwarna gelap. Polisi memeriksa hubungan sosial Liu. Polisi menemukan bahwa Liu memiliki lingkaran pertemanan yang sederhana tanpa ada konflik yang jelas. Liu dan suaminya Huang memiliki putra berusia 2 tahun yang dirawat oleh orang tua pihak ayah. Karena pekerjaan mereka sebagai supir taksi yang menghendaki bekerja dari pagi hingga larut malam, pasangan itu jarang bertemu putra mereka dan hanya mengunjungi putranya sesekali ketika mengirim uang untuk perawatan putranya. Liu dan Huang memiliki rencana membawa kembali putranya untuk tinggal bersama mereka ketika putranya lebih besar, ketika tabungan mereka cukup. Namun impian Liu berkumpul kembali dengan putranya tidak pernah terwujud. Lalu siapakah penumpang taksi itu?
polisi menemukan rekaman kamera dari toko terdekat yang dekat dengan supermarket di mana Liu parkir. Dari rekaman kamera CCTV itu, polisi mengamati Liu pergi dari supermarket. Dia menuju ke arah barat daya dari kota itu. Pada tahun 2008, kota Liang tidak memiliki kamera pengawas yang luas seperti sekarang ini, membuat sulit mengetahui rute Liu setelah Liu meninggalkan supermarket. Huang menyebutkan istrinya memiliki pelanggan tetap yang sering menelpon Liu di malam hari. Huang telah menyarankan istrinya untuk tidak mengemudi larut malam karena masalah keamanan. Namun Liu bertekad mendapatkan penghasilan tambahan untuk masa depan putra mereka dan Liu terus bekerja shift malam. Liu meyakinkan suaminya dengan mengatakan, "Aku akan lebih hati-hati." Polisi percaya bahwa penumpang pria yang memasuki taksi Liu adalah orang yang Liu kenal secara pribadi. Karena itu pria ini menjadi tersangka utama karena dia adalah orang terakhir yang berhubungan dengan korban. Berdasarkan laporan riwayat panggilan telepon yang diberikan oleh Huang, polisi mengidentifikasi beberapa nomor telepon yang sering dihubungi yang terkait dengan Liu. Setelah penyaringan, satu nomor muncul milik seorang pria yang deskripsinya cocok dengan yang diberikan oleh pengemudi taksi yang telah melihat Liu pada malam kejadian. Pria itu adalah Pan Jun, seorang pengusaha berusia 45 tahun, bertinggi badan sekitar 165 cm dan tubuh ramping. Pan Jun berasal dari Changling, Anhui. Pan Jun sudah menikah dan sering bepergian antara lokasi bisnisnya antara kota Liang dan kota Anhui. Seiring waktu, Pan Jun menjadi pelanggan taksi Liu walaupun nomor teleponnya tidak muncul dalam riwayat panggilan telepon Liu pada malam hilangnya Liu. Pan Jun memiliki sebuah properti di kota Liang yang berlokasi hanya beberapa ratus meter dari supermarket tempat Liu terakhir terlihat. Ini menjadi alasan mengapa Pan Jun bisa berjalan kaki ke taksi Liu tanpa perlu menelpon. Ketika ditanyai polisi, Pan Jun mengaku dia sering menggunakan taksi Liu. Bahkan Pan Jun mengaku punya rasa sayang pada pengemudi yang menarik itu. Namun Pan Jun menyangkal menjadi penumpang terakhir taksi Liu pada malam Liu hilang dan bersikeras bahwa Pan Jun tidak punya motif menyakiti Liu. Pan Jun menyatakan bahwa pada malam tanggal 4 September 2008, dia pergi minum-minum dengan teman-temannya dan langsung pulang tanpa bertemu Liu. Akan tetapi, alibi Pan Jun hanya sebagian terverifikasi. Teman-temannya membenarkan bahwa mereka makan malam dan minum bersama sekitar jam 7 malam. Tetapi setelah itu, semua orang berpisah dan mereka tidak dapat memberitahukan keberadaan Pan Jun pada malam itu. Terlebih lagi, rumah Pan Jun tidak memiliki kamera pengawas dan tidak ada saksi yang dapat memverifikasi bahwa Pan Jun tinggal di rumah sepanjang malam. Hal ini membuat polisi tidak dapat memastikan Pan Jun sebagai tersangka, namun juga tidak dapat sepenuhnya menyingkirkan Pan Jun dari penyelidikan. Pada saat itu, selain Pan Jun, polisi juga curiga kepada orang lain, yaitu suami Liu bernama Huang. Perilaku Huang selama penyelidikan menimbulkan kekhawatiran. Pada pukul 9 malam tanggal 4 September, Huang gagal menghubungi Liu melalui telepon. Namun tampak tindakan yang tidak biasa, Huang melaporkan hilangnya Liu sangat terlalu cepat pada pagi itu, hanya sekitar 10 jam setelah Huang kehilangan kontak dengan istrinya. Menurut penalaran, laporan awal seperti itu menunjukkan meningkatnya kekhawatiran atau rasa bersalah. Sebagai supir taksi, tidak aneh bagi Liu untuk pergi dari rumah semalaman jika Liu memiliki pelanggan yang pergi ke kota tetangga. Namun Huang sepertinya mempunyai firasat yang kuat bahwa ada sesuatu yang buruk terjadi pada istrinya.
Alasan mengapa dia melaporkan kehilangan istrinya begitu awal pagi itu, Huang tidak pernah kembali ke supermarket di mana Huang terakhir melihat Liu untuk mencari istrinya. Sebaliknya, Huang langsung melaporkan Liu hilang. Ini menimbulkan kecurigaan polisi ketika Huang mencoba membuat alibi dengan tampak terlalu khawatir dan bergegas mengajukan laporan ke kantor polisi untuk menghilangkan kecurigaan dari Huang. Terungkap bahwa pasangan muda itu sering bertengkar karena masalah keuangan. Mereka bertemu melalui mak comblang, dan keduanya berasal dari latar belakang keuangan yang sederhana. Karena kelahiran putra mereka, tekanan keuangan keluarga meningkat. Untuk meringankan beban mereka, Liu telah meminjam uang dari beberapa saudaranya untuk membeli mobil untuk mengemudikannya sebagai taksi pribadi. Namun tekanan keuangan mereka terus meningkat karena mereka harus membayar pinjaman, pengeluaran sehari-hari, dan biaya hidup putra mereka yang tinggal bersama kakek nenek pihak Huang. Tekanan keuangan ini telah menyebabkan seringnya pertengkaran di antara pasangan itu. Karena Huang bekerja di perusahaan taksi mapan di kota Liang, pergerakan Huang malam itu terdokumentasi dengan baik. Huang ditugaskan shift malam, dan menurut data GPS perusahaan taksi, Huang telah aktif mengangkut penumpang selama insiden waktu terjadi. Huang secara teratur berhubungan dengan pusat pengiriman taksi melalui radio untuk menerima tugas perjalanan baru. Penyelidikan tambahan memastikan bahwa Huang tidak memiliki perilaku mencurigakan atau perselingkuhan pada saat insiden. Dengan alibi kuat, polisi membersihkan Huang sebagai tersangka. Karena rekaman CCTV menunjukkan Liu mengemudikan taksinya ke arah barat daya setelah Liu meninggalkan parkiran supermarket. Polisi memutuskan memeriksa gerbang tol yang terletak di sebelah barat daya kota Liang. Gerbang tol ini berjarak hampir 80 km dari tempat Liu terakhir terlihat dan memiliki kamera pengawasan. Rekaman pengawasan pada malam tanggal 4 September 2008 menunjukkan mobil putih keperakan Liu melewati gerbang tepat pukul 9:29 malam. Polisi mengumpulkan lebih dari 50 video pengawasan patroli berbagai pos pemeriksaan dan persimpangan di sepanjang jalan. Setelah meninjau semua ke-50 rekaman kamera pengawas, polisi berhasil menemukan kendaraan Liu dalam 4 video berbeda. Kendaraan Liu telah berangkat dari kota Liang melewati kota Langsin, kemudian memasuki jalan tol dekat kota Langsin, terus menuju Chuanshan, dan akhirnya tiba di kota Nanling di Provinsi Anhui. Karena peralatan kamera pengawasan yang sudah ketinggalan zaman, rekaman video itu kabur. Namun, setelah berulang kali meninjau rekaman akhir kendaraan Liu, penyelidik dapat mengidentifikasi pandangan frontal langsung dari kaca depan mobil Liu. Meskipun kualitas rekaman rendah dan pencahayaan yang buruk, penyelidik dapat menentukan bahwa orang yang duduk di kursi penumpang bukanlah seorang wanita. Ini sangatlah mungkin bahwa pengemudi adalah pelaku, dan bahwa Liu telah dihabisi sebelum mencapai kota Nanling. Total jarak yang ditempuh kendaraan malam itu total 200 km, memakan waktu 4 jam dan 43 menit. Namun kecepatan rata-rata kendaraan sekitar 40 km per jam yang sangat pelan, mengingat sebagian besar perjalanan ada di jalan raya. Ini menimbulkan pertanyaan di mana mobil itu berhenti dan untuk alasan apa. Setelah kendaraan itu melewati kota Nanling, kendaraan itu benar-benar hilang tanpa ada jejak lebih lanjut. Polisi menemukan bahwa waktu mengemudi dan jarak dari kota Liang ke kota Chuanshan konsisten seperti perjalanan yang normal, namun selama jarak 115 km dari kota Chuanshan ke kota Nanling,
Perjalanan yang seharusnya memakan waktu lebih dari 1 jam, mobil itu malah memakan waktu lebih dari 2,5 jam. Penyelidik menduga pasti telah terjadi sesuatu dengan korban selama keterlambatan ini, seperti adanya penyerangan, pembunuhan, atau upaya membuang jasad. Dengan kecurigaan ini, namun pada tanggal 13 September 2008, 9 hari setelah insiden, polisi membuat penemuan dengan bantuan masyarakat dan rekaman dari beberapa toko dan usaha di sepanjang jalan yang dilalui oleh kendaraan Liu. Rekaman pengawas baru ini membantu penyelidik memperpanjang pergerakan kendaraan Liu yang mengarah pada penemuan mobil taksi yang ditinggalkan di jalan terpencil di kota Nanling, Provinsi Anhui. Taksi itu telah dibersihkan dengan cermat oleh pelaku, tidak ada sidik jari, rambut, jejak kaki, atau jejak lain yang dapat diidentifikasi. Liu tidak ada di kendaraan itu, dan barang-barang milik Liu termasuk cincin emas, ponsel, dan dompetnya hilang. Yang lebih mengejutkan, sebelum membuang kendaraan itu, pelakunya telah melepaskan kedua plat nomor depan dan belakang dan mengambil pemutar MP3 dari mobil. Tampaknya pelaku tidak ingin meninggalkan barang-barang berharga yang menunjukkan motif keuangan pada perampokan. Pelaku seperti menunjukkan tingkat kesadaran investigasi kejahatan yang tinggi. Pelaku tampaknya sadar menjual secara langsung kendaraan dapat dengan mudah menyebabkan penangkapannya melalui pelacakan pembeli. Ahli forensik menemukan sejumlah besar abu rokok di bawah kursi pengemudi yang menunjukkan bahwa pelaku sudah merokok setidaknya 12 batang rokok berturut-turut selama mengemudi. Liu diketahui tidak merokok. Adanya bercak darah di dalam rel pintu. Analisis DNA mengkonfirmasikan bahwa sebagian besar darah itu adalah milik Liu. Namun sampel darah terpisah tidak cocok dengan Liu, Huang, atau Pang Jun. Sampel darah ini adalah milik pria yang tidak dikenal yang menunjukkan keberadaan orang ketiga di lokasi kejadian. Pada titik ini, Huang dan Pang Jun disingkirkan dari daftar tersangka. Polisi mencoba membandingkan DNA tersebut dengan database DNA nasional, namun tidak ditemukan kecocokan karena basis data saat itu masih belum berkembang. Penyelidik hanya mampu menetapkan beberapa fakta penting tentang pelaku. Pertama, dia laki-laki. Kedua, dia perokok berat. Ketiga, dia mampu mengemudi. Keempat, dia mengalami kesulitan keuangan pada bulan September 2008. Kelima, dia memiliki keterampilan dalam investigasi yang bagus, mungkin karena catatan kriminalnya sebelumnya. Keenam, dia memiliki pengetahuan terperinci mengenai rute jalan antara kota Liang dan kota Nanling, namun identitas pelaku masih tidak diketahui. Selama 2 tahun berikutnya, dari tahun 2008 hingga 2010, kasus ini benar-benar terhenti. Sekarang adalah investigasi polisi pada tahun 2010, ketika jasad Liu ditemukan di kota Liang setelah badai banjir. Penduduk lokal menemukan tengkorak manusia di ladang terpencil dan melaporkannya kepada polisi. Lokasi pembuangan jasad tampak sangat tidak biasa bagi polisi. Kendaraan Liu telah bepergian lebih dari 200 km sebelum dibuang di kota Anhui. Tetapi jasad korban malah ditemukan kembali di kota Liang. Mengapa? Apakah pelaku menghabisi Liu di kota Liang, membuang jasad Liu di ladang terpencil, dan mengendarai mobil Liu sendirian ke kota Anhui? Jika demikian, mengapa pelaku memilih kota Anhui, tempat yang sangat jauh? Seorang polisi berpengalaman memberikan teori. Pembunuh sengaja meninggalkan bukti yang menyesatkan. Selama 2 tahun sejak pembuangan mobil di kota Nanling, Provinsi Anhui, polisi hanya memfokus upayanya di sana dengan asumsi jasad Liu juga ada di wilayah yang sama dengan wilayah tempat mobil Liu ditemukan.
Tidak seorang pun mempertimbangkan bahwa jasad Liu masih berada di kota Liang. Hingga tidak sengaja ditemukan oleh warga pada tahun 2010. Polisi tiba di lokasi jasad Liu ditemukan untuk mencari petunjuk. Polisi melihat sesuatu yang tampak biasa namun signifikan. Banyaknya siput air tawar tersebar di seluruh ladang. Sementara siput biasanya ditemukan di persawahan, terutama siput spesies siput air tawar yang asli dari Cina bagian selatan. Kepadatan siput yang luar biasa pada ladang ini sangat menonjol. Populasinya melampaui tingkat pertumbuhan alami dibandingkan dengan ladang di sekitarnya, mendorong penyelidikan lebih lanjut. Beberapa spekulasi bahwa keberadaan siput yang berlebihan di ladang yang ditinggalkan ini karena kurangnya pestisida yang memungkinkan siput itu tumbuh subur. Setelah mensurvei ladang-ladang terbengkalai lainnya di daerah yang sama, menjadi jelas bahwa populasi siput di ladang itu tidak sebanyak itu. Itu tampaknya seolah-olah seseorang telah dengan sengaja melepaskan sejumlah besar siput ke ladang tertentu ini. Lebih jauh lagi, tampaknya ada sesuatu yang telah memberi makan siput-siput itu sumber makanan yang berlimpah yang mendorong pertumbuhan mereka yang cepat. Ketika polisi menanyai penduduk lokal tentang kapan mereka pertama kali melihat sejumlah besar siput, penduduk mengingat sekitar bulan September hingga Oktober 2008, waktu yang sama Liu hilang. Beberapa penduduk menyebutkan bahwa saat mereka bekerja di ladang selama periode itu, mereka telah mencium bau busuk di sekitar daerah tersebut dan pergi menyelidikinya. Setelah tiba di ladang itu, penduduk menemukan setumpuk besar siput yang bergerombol rapat di sebidang ladang. Karena baunya yang busuk, penduduk menduga itu berasal dari sampah atau bangkai binatang yang mengundang siput, namun penduduk itu tidak menyelidiki lebih lanjut. Polisi melacak pemasok makanan laut setempat dan penjual siput air tawar di daerah tersebut. Ini akan mengarahkan polisi kepada tersangka utama yang mengarahkan kepada profil yang ditetapkan. Tersangka teridentifikasi sebagai Zhou Juntian, berusia 42 tahun, sudah menikah dan memiliki 2 anak. Rumah Zhou berjarak sekitar 10 km dari tempat jasad Liu ditemukan. Pekerjaan Zhou adalah mengangkut produk makanan laut, termasuk siput air tawar, yang berarti Zhou memiliki akses ke sejumlah besar siput, dan Zhou memiliki sarana untuk mengangkut mereka ke ladang terpencil tempat jasad Liu ditemukan. Zhou bukan hanya perokok, tetapi dia perokok berat. Pekerjaannya sebagai pengangkut makanan laut mengharuskan Zhou sebagai pengemudi yang terampil. Menurut catatan kriminalnya, Zhou telah menjalani hukuman pada tahun 1980-an karena pencurian. Sekitar tahun 2002, Zhou beralih ke bisnis transportasi makanan laut dan dia telah menghasilkan jutaan yuan. Zhou menjadi kaya dan dihormati di komunitasnya. Namun, pada tahun 2008, hidup Zhou mengalami kemunduran karena kecanduan judi, membuatnya kehilangan hampir seluruh kekayaannya karena judi. Keruntuhan finansial ini selaras dengan kronologi hilangnya Liu. Polisi terus mengawasi Zhou, menganggapnya sebagai tersangka utama karena polisi tidak memiliki cukup bukti. Polisi tidak dapat secara hukum untuk meminta tes DNA pada Zhou tanpa alasan yang tepat. Polisi menyusun strategi. Polisi menangkap Zhou selama sesi judi ilegal bersama beberapa penjudi setempat. Setelah membawanya ke kantor polisi, polisi mengumpulkan sidik jari dan sampel darah Zhou sebagai bagian dari prosedur rutin polisi. Setelah membandingkan DNA Zhou dengan DNA dari laki-laki yang tidak dikenal yang DNA-nya ditemukan di mobil Liu, hasilnya adalah kecocokan yang sempurna. Namun, Zhou terus menyangkal keterlibatannya dalam kejahatan itu. Namun, selama penggeledahan di rumah Zhou, polisi menemukan penemuan penting.
yaitu ponsel yang digunakan oleh istri Zhou dan cincin emas yang digunakan istri Zhou, keduanya adalah milik korban Liu Baiyuan. Barang-barang ini dikonfirmasikan sebagai barang-barang milik Liu oleh suaminya Huang. Dan berdasarkan dari foto korban sebelum Liu hilang yang menunjukkan Liu mengenakannya. Menghadapi bukti ini, Zhou akhirnya mengakui kejahatannya. Menurut Zhou, pada tanggal 4 September 2008, setelah Zhou kehilangan semua kekayaannya karena kecanduan judi yang parah, Zhou mengajak seorang teman untuk makan malam dan minum dengan harapan meminjam uang untuk memulai kembali bisnisnya. Namun temannya menolak meminjamkan uangnya karena frustasi dan mabuk. Zhou berjalan sendirian ke depan supermarket Datong Kui di mana Liu memarkirkan taksinya. Karena efek miras, Zhou masuk duduk di kursi belakang taksi Liu tanpa menanyakan tarif taksi terlebih dahulu. Kenyataannya, Zhou dan Liu belum pernah bertemu sebelumnya. Ketika Liu mulai mengemudi, keduanya mulai membahas tarif taksi. Percakapan mereka menjadi pertengkaran yang sengit ketika Liu menolak menerima harga yang rendah yang diusulkan oleh Zhou. Liu mengatakan bila Zhou tidak mau membayar harga yang wajar, Zhou sebaiknya keluar dari taksi dan mencari taksi lain. Zhou merasa dipermalukan dan tidak dihormati oleh penolakan Liu. Kemarahan Zhou menjadi berbahaya kepada Liu. Zhou berhenti membahas tarif karena Liu tidak akan pernah mau menerima tarif yang Zhou ajukan. Zhou mengatakan pada Liu bahwa dia ingin menggunakan kamar kecil dan meminta Liu berhenti di daerah terpencil. Ketika Liu menghentikan mobilnya, Liu memeriksa pesan teks di ponselnya sambil menunggu. Zhou tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Setelah mengalahkannya, Liu meninggal karena sesak napas. Selama perkelahian itu, Liu melakukan perlawanan. Zhou melukai tangannya sendiri di pintu mobil dan meninggalkan jejak darah yang kemudian ditemukan penyelidik. Zhou mengambil cincin emas dari jari Liu dan menyeret jasad korban ke ladang terbengkalai di mana jasad Liu ditemukan. Rencana Zhou adalah mengendarai kendaraan Liu ke kota Nanling, Provinsi Anhui, dan meninggalkannya di sana. Setelah Zhou melewati kota Chuanshan, efek miras pada Zhou mulai berkurang dan Zhou mulai terlalu mengantuk untuk terus mengemudi. Zhou memutuskan untuk menepi di jalan sepi, memasang alarm dan tidur. Pemberhentian yang tidak terduga ini memperpanjang waktu tempuh antara kota Chuanshan dan kota Nanling sekitar 1,5 jam. Ketika Zhou mengemudi ke daerah terpencil di Nanling Anhui, Zhou membersihkan mobil itu secara menyeluruh sebelum membuangnya dalam upaya menyesatkan penyelidikan polisi. Keesokan harinya, Zhou kembali ke lokasi di mana jasad Liu berada di kota Liang. Zhou membawa muatan besar siput air tawar. Zhou melepaskan siput itu ke ladang dengan harapan akan mengurai jasad korban dan menutupi bau busuk. Pada bulan Mei 2011, Pengadilan Menengah Changzhou menjatuhkan Zhou hukuman mati atas pembunuhan yang disengaja. Mengungkap masa lalu Zhou, dia ditangkap pada usia 20-an, bekerja keras dan menjadi kaya pada usia 30-an hanya untuk kehilangan segalanya karena perjudian dan miras. Akhirnya dia dihukum mati karena perampokan dan pembunuhan pada usia 40 tahun. Ini adalah karena perbuatannya sendiri. Kasus ini telah dimasukkan dalam kurikulum Akademi Kepolisian sebagai contoh langkah bagaimana pembunuh berupaya menutupi jasad menggunakan elemen alam. Bagaimana menurut kalian guys mengenai kasus ini? Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan jadikan pelajaran positifnya ya. Liu, ibu muda pekerja keras yang sayang pada anaknya, tapi dia lupa untuk memperhatikan keselamatan dirinya saat bekerja sebagai supir taksi di malam hari. Keselamatan tetap nomor 1 karena keluarga menunggu di rumah. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.